Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kunta Dewa Hamengkupraja, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan membahas tentang rancangan aplikasi yang saya buat dalam mata kuliah BI dan e-commerce. Di sini judul yang saya angkat adalah perancangan sistem aplikasi penjualan biji kopi online. Jadi saya akan jelaskan dulu latar belakang mengapa saya memilih untuk mengangkat tema ini. Saat ini, perkembangan bisnis coffee shop di Tangerang Selatan ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tangerang Selatan dinilai sebagai kota yang memiliki nilai pasar yang cukup menarik para produsen dan sangat potensial untuk mengembangkan bisnisnya. Ketertarikan produsen tersebut dipicu oleh tingginya minat konsumen, kemampuan atau daya beli, minat konsumen, dan daya tarik yang baik. Namun di satu sisi, hal ini juga memancing persaingan yang sangat kompetitif di antara produsen. Dari pengamatan yang saya lakukan pada industri ini, khususnya di Tangerang Selatan, produsen tergolong menjadi beberapa kelompok. Ada yang lebih menjual tempat dibandingkan makanan, dan ada juga yang lebih menjual dari kualitas rasa makanan dan minuman itu sendiri. Dan ada yang lebih mengarah ke banyaknya variatif atau istilahnya lebih banyak menu, jadi banyak pilihan. Maka dari itu dibutuhkan supplier biji kopi yang berkualitas dan juga bervariatif. Dengan adanya peluang ini untuk mengembangkan usaha ini di selanjutnya, supplier biji kopi memang banyak cukup dicari. Maka dari itu muncul sebuah ide untuk membuat penjualan online biji kopi, karena kalau supplier yang biasanya offline itu akan memakan waktu, jadi pemesanan lewat online jauh lebih cepat. Oke, selanjutnya ada ide bisnis. Jadi saya akan menjelaskan tentang ide bisnisnya ini. Ketika berkembangnya usaha coffee shop di zaman sekarang, dan masih jarang ada supplier biji kopi yang mempromosikan bisnis mereka secara online, maka dari itu ide ini muncul untuk mempermudah para pebisnis kopi, baik skala kecil, menengah, bahkan sampai besar. Atau mungkin juga bisa untuk penikmat kopi sendiri. Dapat dengan mudah mencari supplier biji kopi yang dibutuhkan dengan pilihan berbagai jenis kopi yang beragam. Dan supplier biji kopi pun dapat dengan mudah mengembangkan usaha yang mereka buat secara online yang dapat diakses secara global, jadi mereka akan lebih banyak mendapatkan customer baru. Ya, selanjutnya ada model bisnis. Di sini ada model bisnis aplikasi penjualan biji kopi. Nah, key partnersnya Intur sendiri adalah supplier biji kopi. Yang kedua, key activitiesnya ini menyediakan biji kopi berkualitas untuk kebutuhan pribadi ataupun usaha. Dan yang selanjutnya, pelayanan prima dengan jaminan barang terbaik. Di sini ada value proposition, yaitu menyajikan berbagai macam pilihan biji kopi terbaik yang memiliki kualitas terjamin. Dan selanjutnya ada customer relationship. Ada berupa potongan harga untuk pelanggan setia dan melakukan penawaran setiap ada biji kopi yang baru. Customer segment itu sendiri ada usaha coffee shop dan penikmat setia kopi gilingan. Selanjutnya ada key resource. Key resource ini kita mempunyai gudang biji kopi yang higienis dan sumber daya manusia yang sigap dan sangat bisa diandalkan. Selanjutnya ada channel. Channelnya ini adalah media online, acara opening kedai kopi, dan partner store. Ada cost structure. Cost structure-nya ini biaya persiapan gudang, persiapan alat, dan perawatan gudang dan alat. Dan yang kedua dari cost structure ini adalah biaya karyawan. Dan yang ketiga adalah biaya pengiriman barang. Dan yang terakhir itu ada biaya air, listrik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada revenue source. Revenue source ini ada pemilihan biji kopi yang selalu terbaik dan pemesanan secara online yang sangat praktis. Oke, selanjutnya ada proses bisnis. Proses bisnis pada sistem aplikasi penjualan biji kopi online ini sama seperti pembelian barang online lainnya. Pembeli akan melihat katalog biji kopi yang diinginkan, kemudian melakukan pemesanan dan pembayaran. Setelah itu,
Penjual mendapatkan notifikasi pesanan dan mereka akan mengirim barang yang sesuai dipesan oleh pembeli. Setelah pembeli mengonfirmasi pesanan, penjual akan mendapatkan bayaran. Nah, di sini ada use case-nya. Dari use case-nya itu sendiri terlihat bahwa user ini bisa mempunyai case seperti ini. Jadi dia harus register untuk bisa memesan. Register, setelah register dia login. Setelah dia login ada katalog, keranjang, dia bisa melihat katalognya itu. Terus ada, setelah ke katalog bisa diklik keranjang pesanan. Setelah menuju ke keranjang pesanan bisa ke checkout. Nah, ini admin dari login, dia bisa ngeliat stok barang dan notifikasi pesanan. Nah, spesifikasi use case-nya ini yang pertama aktor. Ini ada user atau konsumer yang diregister ya. Yang ada deskripsi, melakukan register untuk user, normal cost melakukan register untuk dapat login ke web, post condition dapatkan akun. Terus spesifikasi use case yang kedua ada login. Aktor ini ada customer dan ada sellernya. Jadi ada user, customer, dan admin. Deskripsinya melakukan login untuk user, normal course-nya melakukan login untuk dapat akses web, post condition-nya masuk ke web. Dan yang selanjutnya ada katalog. Ya, di spesifikasi use case, aktornya itu customer, deskripsinya memilih barang, normal course-nya memilih barang apa yang akan dibeli, post condition-nya mendapatkan barangnya. Terus ada keranjang pesanan. Keranjang pesanan ini punyanya aktornya customer. Deskripsinya list barang yang ingin dibeli beserta jumlah harga. Normal course-nya mendapat jumlah barang yang dibeli beserta harga barang. Post condition-nya mendapatkan jumlah barang dan harganya. Dan ini ada spesifikasi dari use case checkout. Aktornya customer, deskripsinya untuk membayar barang, normal course-nya untuk membayar barang yang dipesan, post condition-nya membayar barang. Selanjutnya ada keranjang pesanan. Ini aktornya customer, deskripsinya list produk yang dibeli beserta jumlah harga, normal course-nya mendapat jumlah barang yang dibeli beserta harga barang, post condition-nya mendapat jumlah barang dan harga. Selanjutnya ada stok barang. Aktornya itu admin. Ini kali ini aktornya seller. Deskripsinya untuk mengecek dan menginput stok barang. Normal course-nya melihat stok barang dan menambah stok barang. Post condition-nya mengetahui jumlah barang yang tersisa. Selanjutnya dan yang terakhir dari spesifikasi use case ini ada notifikasi pesanan. Jadi admin mendapatkan notifikasi. Deskripsinya ini mendapatkan notifikasi pesanan, normal course-nya mendapat notifikasi pesanan untuk pelanggan, post condition-nya menyiapkan dan mengirim barang. Di slide selanjutnya ada activity diagram. Dari activity yang ada di sini bisa dilihat ini ada login. Login alurnya seperti ini. Dari login menuju form, mengisi form, ada statusnya. Dia sukses atau gagal. Jika sukses menampilkan halaman utama dan masuk ke halaman utama, jika gagal balik ke form login. Di register pertama dia mengisi form regis. Menampilkan form regis, terus mengisi dan ada status. Ketika dia berhasil, dia akan menambahkan akun. Ketika dia gagal, dia akan kembali ke form regis itu sendiri. Ya, selanjutnya ada activity diagram dari user customer ya. Pertama dia tuh bisa yang dilakukan login, kemudian masuk ke halaman utamanya, terus memilih menu katalog jika ingin membeli gitu kan, kemudian menampilkan halaman katalog, terus memilih barang yang ingin dipesan,
nanti muncul detail barangnya. Nah, ada dua pilihan nanti, memilih langsung check out atau memilih menu keranjang untuk disimpan dulu. Jika memilih langsung check out, nanti langsung ke halaman check out, ke metode pembayaran, menampilkan detail pembayaran dan melakukan pembayaran. Kalau ke keranjang balik lagi ke menampilkan detail barang. Dan ini activity yang kedua untuk customer. Pertama dia melakukan login, kedua masuk ke halaman utama, terus memilih menu keranjang. Ini jadi dia sudah mengetahui barang yang ingin dibeli, jadi sudah tidak memilih ke katalog lagi, langsung ke keranjang, terus menampilkan halaman keranjang, kemudian memilih barang yang ingin di check out, balik lagi menampilkan halaman check out, memilih metode pembayaran dan menampilkan detail pembayarannya, terus melakukan pembayaran. Ya, yang selanjutnya ini activity dari adminnya. Pertama, admin itu akan melakukan login. Ya, admin melakukan login, kemudian masuk ke halaman admin, terus memilih menu pesanan, kemudian menampilkan daftar pesanan, menyiapkan pesanan, dan mengirim pesanan. Nanti status pengiriman, kemudian mendapatkan notifikasi barang sudah terkirim. Ini untuk activity dari pengirimannya. Kemudian ini activity untuk stok barangnya. Pertama login, kemudian masuk ke halaman admin, memilih menu atau stok barang, menambahkan, nanti dia menampilkan form stok barang, kemudian mengisi dari form stok barang itu sendiri. Nanti setelah diproses oleh sistem, dia akan menampilkan berhasil terupdate atau gagal terupdate. Selanjutnya ada class diagram. Nah, dari class diagram ini sendiri bisa terlihat ya, dari database usernya ini ada apa saja. Ini ada ID user, username, password, nama user, email, nomor telepon, dan user type. User type itu sendiri seperti ada admin atau customer. Kemudian ini di barang. Barang ini isinya ada ID barang, kode barang, nama barang, stok, harga, dan gambarnya. Kemudian ada transaksi. Transaksi ini ada ID transaksi, kode transaksi, ID user, nama user, tanggal, dan status. Ada katalog, ID barang, kode barang, nama barang, harga dan gambar. Dan terakhir ada detail transaksi. Ada ID detail transaksi, ada kode transaksi, kode barang, harga, jumlah, total harga. Dan di sistem ini ada ID user, ID barang, ID transaksi, ID katalog, dan ID detail transaksi. Selanjutnya ada di sequence. Nah, di sequence ini bisa dilihat alur perjalanan seperti apa. Yang dari admin ini, dia masuk ke website, terus muncul halaman login, input username password. Misalnya username password salah, balik lagi ke halaman login, input lagi yang benar, muncul halaman webnya, bisa melihat halaman stok barang, pilih barang yang dimasukkan, yang ini tambah. Jika ada kesalahan, ulang lagi ke halaman stok barang. Jika benar, halaman stok barang akan bertambah. Ya, di yang kedua ada sequence dari pembeli. Pertama dia login dulu, kemudian input username password. Jika salah, balik lagi ke form login dan mendapat notifikasi username atau password yang Anda gunakan salah. Kemudian input username password yang benar lagi, muncul halaman web. Kemudian bisa melihat produk dan muncul halaman produk. Ini melihat barang dan memasukkan jumlah barang misalnya, dan memilih barang dan memasukkan jumlah barang ke keranjang. Kemudian membayar barang ke halaman checkout. Nah, jadi ketika di checkout ini
membayar barangnya. Dan setelah check out ini si adminnya ini menerima pesanannya. Nah, adminnya ini mengirimkan lagi ke kurir, dan kurirnya ini mengirim ke pembelinya, mengirimkan barangnya, dan mengirim juga beserta kwitansinya. Nah, untuk mockup sendiri seperti ini, kira-kira kurang lebih from loginnya. Dan ini ada dari registrasi formnya seperti ini. Kemudian ini ada dari home-nya itu sendiri. Selanjutnya ini ada menu katalog. Kemudian ini ada detail dari barangnya. Jadi ketika kita ingin membeli, kita langsung membeli di sini. Bisa dilihat detail barangnya seperti apa. Dan terakhir ini ya kontak us-nya sih, about us-nya. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.